Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Desa Tumbal Misterius di Pedalaman Kalimantan, karya dari Ahmad Ben Bella. Mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa bersama. Wa wassalamu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Usai melewati anak tangga, kami berdiri tepat di tengah gerbang desa. Gerbang itu berupa gapura dengan bahan kayu ulin sebagai penyangga di kiri dan kanan. Papan melintang di bagian atas sudah lapuk dengan tulisan selamat datang yang sudah luntur. Beberapa hurufnya bahkan sudah hilang. Aku dan istriku menyeret tas koper kami di jalan desa yang masih berupa tanah merah. Roda-roda kecil di bagian bawah tas mempermudah gerakan kami. Tas punggung kami panggul masing-masing. Kami terus berjalan melewati rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu. Baru beberapa langkah, ada rasa tidak nyaman memasuki desa ini. Terlalu sepi. Aktivitas di desa ini seperti lumpuh, bagaikan kampung mati. Tidak ada satupun warga yang terlihat kecuali kesunyian. Rumah penduduk banyak yang telah runtuh, menyisakan puing berserakan. Sebagian lagi kosong tanpa penghuni, diselumuti tanaman merambat dan rumput liar. Rumah-rumah itu seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Entah apa yang terjadi dengan desa ini. Setiap kali melangkah, serasa ada tangan tak terlihat yang menempel di bagian tengkuk. Bulu-bulu halus di tangan dan belakang leher berdiri tanpa sebab. Bayangan hitam di sudut-sudut rumah akibat tidak terkena cahaya, seperti sosok yang sedang mengawasi kami. Aku berusaha berpikir logis, menghilangkan seluruh pikiran buruk yang bersemayam di otakku. Lalu, samar-samar terdengar suara orang tertawa cekikikan dari salah satu rumah yang kosong. Suara itu sesekali terdengar sangat jelas, sesekali seperti bisikan. Dengan berat hati, aku mengumpulkan keberanian untuk melihat asal suara. Setelah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kutolehkan kepala ke asal suara dan alhamdulillah, ternyata hanyalah suara seng atap rumah yang tertiup angin. Atap seng itu melambai-lambai seakan memberitahukan bahwa rumah itu telah ditinggalkan bertahun-tahun. Kami terus berjalan, berharap ada seseorang yang bisa ditemui untuk tempat bertanya. Istriku tampak kelelahan. Dengan sisa tenaganya, ia memaksa melangkahkan kaki. "Mas, cari warung yuk, aku lapar," ucapnya lirih. "Ayo, sambil jalan, aku juga lapar." Kami terus menapakkan kaki dengan kondisi perut seperti terlilit. Kalimantan yang berada di garis khatulistiwa membuat cuaca terasa lebih terik daripada di Jawa. Keringat sudah mulai membasahi tubuh kami. Kami meminum air mineral yang tersisa separuh secara bergantian. Tiupan angin dari balik pepohonan tidak cukup mendinginkan suhu tubuh kami. Setelah melewati beberapa rumah, akhirnya kami bertemu juga dengan penduduk desa. Seorang wanita tua terlihat sedang duduk di teras rumahnya. Dari kejauhan, ia memerhatikan kami dengan seksama tanpa bergerak. Ia mengenakan kebaya lusuh yang berwarna yang sudah pudar. Rambutnya yang penuh uban ia sanggul rapi di belakang. Wajahnya cekung dan tubuhnya kurus. Mulutnya komat kamit sedang mengunyah sesuatu. Kami melangkah pelan untuk mendekat. Wanita tua itu terus memperhatikan kami dengan sorot mata kosong. Setelah cukup dekat, aku memberanikan diri untuk bertanya pada wanita itu. "Permisi, Nek. Rumah Pak Kasno di mana ya?" Bukannya menjawab pertanyaanku, nenek itu malah memalingkan muka. "Cuh!" Nenek itu meludah ke samping. Aku dan istriku kaget, lalu terdiam. Cairan yang keluar dari mulutnya berwarna merah pekat. Perlahan ia memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Senyumnya sangat lebar dengan sorot mata yang tajam. Giginya berwarna merah kental kehitaman. "Mau kemana?" Tiba-tiba ada seorang lelaki paruh baya berdiri di depan pintu. Seketika jantungku rasanya mau copot karena kaget. Lelaki itu menatap kami dengan wajah tidak ramah. Hanya memakai celana pendek dan kaos singlet putih.
Tubuhnya kurus namun berisi. Urat-urat di pergelangan tangannya terlihat menonjol. Ibuku sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Harus berteriak baru ia bisa mendengar. Lanjut bapak itu. Permisi pak, kami mau ke tempat Pak Kasno. Kami Pak Kasno kepala sekolah. Ada urusan apa kalian dengan dia? Potong bapak itu dengan ketus. Anu pak, saya guru baru di sini. Saya ditugaskan mengajar di desa ini. Makanya kami harus ke rumah Pak Kasno hari ini, jawabku. Oh, guru baru. Seketika bapak itu berubah jadi ramah. Namun, tetap saja sikap ketusnya tadi sudah menimbulkan kesan tidak nyaman. Rumah Pak Kasno lurus saja. Perempatan kedua belok kiri. Jalannya agak menanjak. Sebelum perempatan, nanti ada lapangan. Kalau warung makan di mana, Pak? Di sini tidak ada warung makan. Kami memasak sendiri di rumah. Tidak seperti di kota. Kalaupun ada, belum tentu ada yang belanja. Penduduknya sudah banyak yang pergi. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Aku dan istri saling pandang keheranan. Entah apa maksud bapak itu. Makasih pak, kami permisi dulu, ucapku. Aku dan istri lalu melirik bekas ludahan nenek tadi. Cairan merah pekat terlihat menggumpal di atas tanah. Di beberapa titik terlihat bekas cairan merah yang telah mengering di sana sini. Ibuku memang suka menginang sirih, kebiasaan penduduk di sini, ucap bapak itu lagi. Ia masih berdiri di depan pintu. Sepertinya ia tahu kalau kami bertanya-tanya dengan bekas ludah nenek itu. Kemudian kami pamit undur diri, lalu kembali berjalan sesuai petunjuk bapak tadi. Semakin masuk ke dalam desa, kami berjumpa lagi dengan beberapa penduduk. Beberapa orang kami dapati sedang duduk di teras rumah. Sebagian lagi mengintip dari jendela. Sepertinya mereka sengaja bersembunyi. Sesekali kami menyapa mereka, namun mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Aku merasa ada yang janggal di kampung ini. Penduduknya hanya beberapa orang saja, berbeda seperti desa sebelumnya di pinggir sungai. Sepanjang perjalanan, tidak ada anak muda maupun anak kecil yang kami jumpai. Semuanya rata-rata sudah berusia parubaya maupun lansia. Wajah mereka sangat muram dengan pakaian yang lusuh. Tubuh mereka kurus dan pucat, seperti orang yang terkena penyakit. Tatapan mereka kosong tanpa pengharapan, seolah-olah ajal siap menjemput mereka kapan saja. Sambil menahan lapar, kami terus berjalan melewati rumah-rumah penduduk yang saling berhadapan. Sejak dari gerbang tadi, aku merasa ada yang mengikuti kami, mengamati tiap langkah kami dari kejauhan. Namun entah di mana, rupanya istriku juga merasakan hal yang sama. Kami menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Kami juga mengedarkan pandang ke sekeliling. Hanya ada rumah-rumah kosong dan terbengkalai. Mungkin hanya perasaan saja. Akhirnya kami melewati tanah yang cukup lapang, seperti kata bapak tadi. Tanah lapang itu berada persis di samping bangunan puskesmas yang telah lapuk dan hampir roboh. Di sana, dekat lagi, aku menuju ke arah perempatan dengan cara mendongakkan wajah dan memonyongkan bibir. Mas, itu siapa? Tiba-tiba, istriku mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Suaranya tertahan dengan nafas tidak beraturan. Aku mengarahkan pandang ke arah tatapan istriku. Benar saja, di sudut lapangan yang cukup jauh dari posisi kami, berdiri sepasang kakek nenek dengan tingkah yang ganjil. Keduanya berdiri tanpa alas kaki. Entah muncul dari mana, mereka tiba-tiba ada di situ. Mereka hanya menatap kami dari kejauhan tanpa bergerak sedikit pun. Sang nenek, badannya agak membungkuk. Tongkat kayu ia genggam sebagai penopang tubuh. Sehelai selendang dari kain kerudung melingkar di lehernya. Rambutnya yang memutih terurai acak-acakan. Ia memakai baju kebaya putih compang-camping dan bawahan kain jarik lusuh. Sedangkan sang kakek berdiri tegak sempurna dan berpakaian serba hitam. Di tangannya terhunus sebuah mandau panjang yang berwarna hitam legam. Ayo cepat. Kami bergegas pergi dari situ menuju perempatan jalan. Aku membantu menyeret tas istriku agar kami bisa segera mencapai tujuan. Setelah berbelok, jalan yang menanjak memperlambat langkah kami. Belum lagi batu dan kerikil di tengah jalan membuat tas harus berbenturan sehingga gerak kami semakin lambat. Sesekali aku menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Untung saja kakek nenek itu sudah tidak terlihat lagi. Langkah kami terasa ringan saat jalan mulai datar.
Kiri kanan jalan ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon tinggi menjulang. Daun yang rindang melindungi kami dari teriknya matahari. Kami mencari tempat yang agak lapang untuk beristirahat. Di bawah pohon yang cukup besar, kami langsung duduk di atas rerumputan. Setelah melepas tas punggung, badan kami sandarkan berdempet pada batang pohon. Sedangkan tas koper, kami biarkan saja tergeletak di depan kami. Dengan wajah penuh keringat, nafas kami masih tersengal-sengal. Kami menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paru kami. Tidak ada bising knalpot kendaraan, tidak ada pula suara keributan orang-orang. Hanya ada suara serangga dan burung dari balik hutan. Istriku menyerahkan botol air mineral kepadaku. Kami minum secara bergantian. Hanya air ini sisa bekal kami. Lainnya sudah habis dikelotok tadi. Aku memandang ke balik semak belukar di seberang jalan. Samar-samar terlihat sesuatu berwarna hitam memanjang, tertutup daun-daun liar dan rumput ilalang. Aku perhatikan lebih jelas. Astagfirullahaladzim. Itu adalah peti mati alias raung. Bulu kuduku mulai merinding. Jantungku kembali berdegup dengan kencang. Tidak hanya satu, raung di hadapanku ini jumlahnya puluhan. Peti-peti mati itu berjejer 2 meter dari atas tanah disangga tiang-tiang ulin. Tidak salah lagi, di depan kami adalah kompleks pemakaman. Hanya saja ukurannya lebih kecil dibandingkan peti mati orang dewasa. Bayangan dikejar raung tadi subuh membuatku kembali merasa ngeri. Aku segera bangkit berdiri, mengajak istriku segera beranjak dari situ. Ayo, kita harus cepat. Melihat aku panik, istriku bergegas bangkit dari duduknya. Wajahnya kebingungan, namun raut mukanya lebih terlihat ketakutan. Kenapa, Mas? Belum sempat kujelaskan terdengar suara sesuatu dari semak belukar di belakang kami. Suara-suara ranting patah dan langkah kaki. Kami lalu berpaling melihat ke arah semak belukar yang tiba-tiba terpotong, ditebas sesuatu. Aku dan istri kaget hingga genggaman tas kami terlepas. Sesuatu keluar dari semak belukar. Sorot matanya yang tajam menatap ke arah kami. Aku dan istri terpaku melihat sosok itu. Dia berdiri tepat di depan kami. Dia adalah kakek tadi. Di tangan kanannya terhunus mandau yang sangat tajam. Kakek itu terus mengamati kami yang berdiri ketakutan. Ia mengenakan pakaian serba hitam tanpa alas kaki. Garis keriput menyembul di wajahnya yang pucat. Istriku menggeser badannya, bersembunyi di balik punggungku. Wajahnya ia rapatkan di belakang leherku, sehingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya di bawah telingaku. Andaikan aku sendiri, pasti aku sudah kabur dari tadi. Tapi di belakangku ada seorang wanita yang harus kulindungi. Apapun resikonya, aku harus selalu menjaganya. Aku mundur 2 langkah. Istriku kaget karena wajahnya terantuk bagian belakang kepalaku. Namun, ia tetap mengikuti gerakanku, mundur 2 langkah. Aku harus hati-hati dan tidak boleh gegabah. Bisa-bisa nyawa kami melayang. Aku mengambil posisi bersiap apabila kakek itu menyerang tiba-tiba. Kakek itu mengambil gerakan, memasukkan mandau ke sarungnya di sebelah kiri pinggangnya. Kalian mau kemana? Kakek itu tiba-tiba bertanya sambil matanya mendelik. Mandau di pinggangnya sudah tersarung sempurna. Aku dan istri masih terdiam. Mau ke tempat Pak Kasno. Ayo, biar ku antar. Ucap kakek itu tegas. Iya kek, ucapku terbata-bata. Melihat kami masih kebingungan, ia lalu mengambil wadah bambu yang tergantung dari pinggangnya dan menyerahkan padaku. Minum dulu, kalian pasti haus. Aku menuruti perintahnya, meminum air dari wadah bambu itu lalu menyerahkannya pada istriku. Kami meminum air itu bergantian hingga dahaga di tenggorokan kami mulai menghilang. Bagaimana rasanya? Enak? Kakek kembali bertanya dengan gurat senyum di bibirnya yang keriput. Aku dan istri lega. Ternyata lelaki tua di depan kami tidak ada niat jahat. Istriku mengembalikan wadah bambu tadi kepada kakek. Rasanya aneh kek. Ada pahit campur manis, juga ada rasa tawar. Beda dengan air putih biasa, jawab istriku. Itu air dari akar pohon yang bergelantungan di hutan. Bagus buat obat. Istriku lalu mencium tangan keriput kakek itu. Aku juga melakukan hal yang sama, mencium tangan kakek yang ada di hadapan kami ini. Aku Sri Hatun kek, kami dari Jawa. Aku Bimo kek, tugas ngajar di desa ini.
Kakek kembali tersenyum, berusaha menghilangkan sisa-sisa ketakutan di wajah kami. Biar ku antar saja ke tempat Pak Kasno. Kasihan kalian, nanti bisa tersesat. Tanpa diminta, Bu Ealang langsung berjalan di depan. Tas di tangan istriku diraihnya lalu diseret menyusuri tanah merah yang penuh batu-batu kecil dan kerikil. Aku dan istri segera mengiringi langkah kaki Bu Ealang. Sesekali, Bu Ealang mengangkat tas di tangannya bila ada batu cukup besar di tengah jalan. Tas itu kadang ia dorong di depan, kadang ia seret di belakang. Walau sudah tua, Bu Ealang masih terlihat kuat. Jujur saja ada perasaan lega dan tenang berjalan bersama Bu Ealang. Setidaknya ada orang kampung yang menemani kami ke tempat tujuan. Rupanya Bu Ealang baru pulang setelah memeriksa jebakan babi hutan. Namun hasilnya nihil. Sepanjang jalan, Bu Ealang juga bercerita bahwa dahulu ia adalah pejuang melawan Jepang dan Belanda pada masa perang Barito. Kawan-kawanku banyak yang mati kena peluru. Sebagian lagi tewas disiksa Londo. Jepang lebih kejam lagi. Mereka tidak segan-segan membantai penduduk satu kampung bila ada yang melawan. Kepala semua laki-laki dipenggal, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Rumah-rumah dibakar. Banyak penduduk yang sembunyi ke hutan untuk menyelamatkan diri. Bu Ealang menghentikan langkahnya, seperti mengingat masa lalu. Sejurus kemudian, ia kembali melangkahkan kakinya. Setelah merdeka, kawan yang beruntung menjadi pegawai pemerintah, bahkan tidak sedikit jadi pejabat. Sedangkan yang tidak beruntung, ya seperti saya ini, kembali ke kampung menjadi petani miskin. Anak cucu gue di mana? Tanya istriku. Sambil terus berjalan, Bu Ealang kembali melanjutkan ceritanya. Aku punya 5 orang anak, 4 laki-laki, dan 1 orang perempuan yang paling bungsu. 3 orang laki-laki meninggal terseret banjir 10 tahun lalu. Yang perempuan meninggal beberapa hari setelah melahirkan. Anaknya juga tidak berhasil selamat. Setelah itu, suaminya pergi entah kemana. Hanya 1 orang yang masih hidup sampai sekarang. Ia masih hidup? Sekarang ada di mana, Bu? Tanyaku pada Bu Ealang. Bu Ealang menghentikan langkah kakinya. Raut wajahnya berubah menjadi sedih. Garis-garis keriput di wajahnya semakin mengkerut. Setelah banjir 10 tahun lalu, ia pergi entah kemana. Semoga ia kembali lagi, ucap Bu Ealang dengan suara tertahan. Aku dan istri terdiam, mencoba memahami kesedihan yang ia rasakan. Ayo cepat, sebentar lagi sampai, lanjut Bu Ealang. Hari menjelang sore, kaki kami terus melangkah di bawah pepohonan. Angin berhembus pelan dari celah-celah hutan, menggerakkan ranting-ranting dan dedaunan. Setelah beberapa langkah, kami memasuki halaman gedung sebuah sekolah dasar. Papan nama dengan cat yang putih yang terkelupas berdiri tegak di balik pagar yang tertutup rumput ilalang. Halamannya cukup luas dengan tiang bendera di tengah. Di sekeliling gedung hanya ada hutan hijau sejauh mata memandang. Bu Ealang mengajak kami berjalan memutar ke belakang gedung Dewan Guru. Di sana, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun sedang mencangkul. Ia mengenakan baju kaos lusuh dan celana pendek. Sedangkan di kedua kakinya terpasang sepatu boot berwarna hitam. Menyadari ada yang datang, lelaki itu kemudian menghentikan aktivitasnya. "Buhe!" Lelaki itu berteriak sambil tersenyum lebar. Tangannya melambai-lambai, menyuruh kami segera mendekat. Langkah kami pun semakin cepat menghampiri pria itu. "Apa kabar, Buhe?" Ucapannya dengan raut wajah bahagia. Mungkin sudah lama tidak ada orang yang berkunjung ke tempatnya. Lelaki itu lantas mengibas-ngibas telapak tangan ke celana pendek yang ia kenakan, membersihkan pasir dan tanah yang menempel. Setelah cukup bersih, lelaki itu mengulurkan tangannya kepada Bu Ealang, lalu ia menyalami aku dan istri secara bergantian. "Kasno Suprapto, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muaratapa." Lelaki itu memperkenalkan dirinya. Ternyata beliaulah orang yang kami cari selama ini. "Saya Bimo, Pak. Bimo Santoso, guru baru yang tugas ngajar olahraga di sini." Aku menyambut uluran tangannya. Mendengar perkataanku, senyum Pak Kasno semakin lebar. 2 bola matanya membesar di bawah dahinya. Bagus. Kita memang butuh tambahan guru buat ngajar anak-anak di sini." Pak Kasno lalu mengulurkan tangan pada istriku. "Saya Sriatun, Pak, istrinya Mas Bimo." Pak Kasno memandang wajah istriku dengan tertegun. Seperti ada yang mengganjal.
Ya udah, kita masuk dulu. Kalian pasti masih capek. Istirahat di dalam, ujar Pak Kasno seperti memendam sesuatu. Saya permisi dulu. Saya harus ke kebun, ujar Bu Elang. Pak Kasno memandang wajah Bu Elang, lalu mengulurkan tangannya sekali lagi. Makasih Bu, udah mau mengantarkan mereka. Kapan-kapan mampir lagi ya. Bu Elang hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia kemudian berbalik, melangkahkan kakinya dan menghilang di balik gedung ruang guru. Ayo ke rumah, ucap Pak Kasno. Setelah menaruh cangkul di bawah tangga, ia melepas sepatu bootnya dan meletakkan di tangga paling bawah. Aku dan istriku juga melakukan hal yang sama. Pak Kasno dengan tergesa-gesa membantu membawakan tas istriku meniti tangga, lalu menaruh tas di teras di samping pagar kayu. Aku dan istri menyusul di belakangnya, meniti tangga dengan perlahan. Perumahan guru ini memang cukup tinggi dari tanah, sekitar 3 meter. Bentuknya berupa rumah panggung, ciri khas rumah di pedalaman Kalimantan. Rumah Pak Kasno terletak paling ujung di sebelah kanan. Ada 4 pintu lagi yang bersebelahan langsung dengan rumah Pak Kasno, namun terlihat kosong tanpa penghuni. Ayo masuk, istirahat dulu, ujar Pak Kasno dengan senyum lebarnya. Entah kenapa Pak Kasno sepertinya orang paling ceria yang kami temui di desa ini. Aku dan istri segera duduk di ruang tamu yang sederhana, tanpa kursi dan meja, hanya beralas karpet plastik. Tunggu sebentar, saya buatkan minum dulu. Pak Kasno kemudian berjalan ke arah dapur. Guna menghilangkan penat, aku segera berdiri mendekati jendela di sebelah samping. Sejurus kemudian istriku juga mengikuti. Kami memandang hutan luas yang membentang, memikirkan tentang segala peristiwa yang kami alami, memikirkan tentang masa depan kami di tanah perantauan. Mas, lihat, itu Bu Elang, kata istriku. Benar saja, samar-samar terlihat Bu Elang berjalan di antara pepohonan. Tidak lama, sesosok perempuan tua muncul dari balik pohon. Ia berjalan membungkuk dengan tongkat mendekati Bu Elang. Itu nenek yang tadi, Mas. Ngapain mereka di hutan? Aku hanya diam saja, terus memperhatikan tingkah sepasang kakek nenek itu di kejauhan. Mereka terlihat berdebat. Lalu Bu Elang menyerahkan sesuatu pada nenek itu. Ternyata Bu Elang menyerahkan wadah bambu tempat air minum tadi. Lalu dengan susah payah mereka berdua berjongkok di atas tanah. Wadah bambu itu diletakkan di depan mereka. Si nenek terlihat menggerak-gerakkan telapak tangannya dengan teratur, beberapa jengkal di atas wadah bambu. Tiba-tiba, wadah bambu itu terbakar. Nyala api segera menari-nari tertiup angin. Aku dan istri terdiam melihat kejadian itu. Kami berdua saling pandang tanpa suara. Lidah kami tercekat di tenggorokan. Bu Elang dan nenek itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan wadah bambu yang masih menyala dimakan api. Wadah bambu itu terus menyala. Api menari-nari tertiup angin lalu perlahan padam. Monggo Mas, Mbak, diminum dulu. Pak Kasno tiba-tiba sudah ada di ruang tamu, membawa 3 gelas teh hangat dan roti kering dalam nampan. Di cuaca terik ini, rasanya paling pas kalau minum es. Tapi, apa boleh buat, rezeki tidak boleh ditolak. Sembari menikmati hidangan, aku menyerahkan amplop coklat dari Dinas Pendidikan ke Pak Kasno. Pak Kasno membaca isi surat itu sambil mengangguk-ngangguk. Berarti Mas Bimo yang lulus tes CPNS tahun kemarin ya? Untuk rumah dinas, bisa pilih yang bagian tengah ya. Ada 02. Yang paling ujung udah diisi Pak Tingen, guru agama Hindu Keharingan. Beliau datang 1 minggu sekali, sesuai jadwal ngajar. Soalnya beliau juga ngajar beberapa sekolah di kecamatan ini. Tapi kadang beliau nginep berhari-hari untuk berburu. Kalau beruntung, saya bisa dapat daging kijang gratis. Aku dan istri memperhatikan penjelasan Pak Kasno sambil menikmati teh kami yang masih panas. Di sebelahnya Pak Tingen ada Pak Ancah, wali kelas 5. Beliau biasanya datang pagi pulang sore. Di sini cuman istirahat siang. Rumah beliau di kampung sebelah, di hilir desa ini. Biasanya bawa kelotok sendiri. Sesekali nginap kalau sekolah ada acara atau keperluan lainnya. Aku lalu mengambil asbak dari samping Pak Kasno, lantas menyalakan rokok yang tersisa 3 batang. Amit nggih Pak, kalau ibu sama anak-anaknya di mana ya? Kok kayaknya sepi? Tanya istriku. Pak Kasno terdiam sejenak, menyalakan rokok kretek miliknya, lalu lanjut bercerita. Dulu pernah ikut sama anak-anak juga
tapi cuman bertahan 2 bulan. Katanya ndak betah. Maklum lah mbak, di sini terlalu sepi. Ya udah, balik lagi ke rumah kami di kota Muara Dawe. Lagian di sana ada mertua. Saya biasanya ke kota 1 bulan atau 2 minggu sekali. Biasanya kalau saya pulang ke kota bisa sampai 1 minggu. Di sini muridnya sangat sedikit, hanya ada 2 kelas, yaitu kelas 3 sama kelas 5. Kalau saya pulang, sekolah saya titipkan sama Pak Ancah atau Pak Tingen, kata Pak Kasno sambil meminum tehnya. Setelah gelas tehnya sudah dinampan, Pak Kasno kembali bercerita. Kelas 5 cuman ada 4 murid, kelas 3 cuman 3 murid, sedangkan kelas lainnya kosong. Itu juga bukan berasal dari desa ini, tapi murid dari kampung seberang, juga desa di pinggiran sungai lainnya. Mereka kemari pakai klotok kecil, ujar Pak Kasno sambil menghisap rokoknya. 5 tahun lalu, waktu saya pertama kali diangkat jadi kepala sekolah, cuman ada 1 kelas, ya yang sekarang pada duduk di kelas 5 ini. Sebenarnya ada kampung lagi di balik bukit, tapi mereka menolak sekolah di desa ini. Ku dengar mereka bermusuhan dengan desa ini. Desa ini dan desa di balik bukit tidak pernah saling berhubungan dalam 10 tahun terakhir. Kenapa pak? Tanya istriku. Kurang tahu, paling masalah batas desa. Pak Kasno menghentikan ceritanya, seperti ada yang disembunyikan. Aku masih penasaran dengan desa di balik bukit, tapi Pak Kasno sepertinya sudah tidak mau melanjutkan kisahnya. Lalu tiba-tiba perutku bersuara, menandakan rasa lapar yang cukup parah. Kalian sudah makan? Tanya Pak Kasno padaku dan istri. Belum pak, jawabku sambil tersenyum tanpa rasa malu. Istriku mendelik dan cemberut padaku, tapi aku cuek saja. Soalnya emang udah terasa lapar sekali. Kalian makan di sini saja ya nanti. Sebentar, saya masak dulu. Tapi seadanya. Pak Kasno bergegas berdiri, tapi dipotong istriku. Pak, kalau mau belanja sembako di mana ya? Tanya istriku. Kalau mau belanja di kampung sebelah, 2 jam pakai klotok. Wah, apes batinku. Aku harus menahan untuk tidak merokok selama beberapa hari ke depan. Di sana ada pasar mingguan tiap hari Rebo dan Jumat. 2 hari lagi kita barengan aja ke sana, pakai klotok Pak Kades, ucap Pak Kasno lagi. Sementara pakai punya saya aja dulu. Ada beras sama minyak goreng. Nanti balikin kapan-kapan aja, atau setelah kita belanja di desa sebelah. Saya ambil kunci dulu ya, tunggu sebentar. Pak Kasno bergegas ke dalam kamar, lalu kembali lagi. Aku kemudian menerima 2 buah kunci. Ada tulisan nomor 2 dan nomor 3 di kantungannya. Hari kian sore, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Aku dan istri sepakat memilih rumah nomor 2, persis bersebelahan dengan rumah Pak Kasno. Biar kalau ada apa-apa, kami bisa cepat menghubungi Pak Kasno. Rumah dinas ini ternyata cukup nyaman, walau sederhana. Hanya ada 1 kamar tidur, layaknya rumah petak mes karyawan. Beberapa lampu minyak menempel di dinding. Meskipun berdebu, beberapa peralatan dapur masih ada, seperti piring, gelas, dan kompor minyak tanah. Hanya saja tidak ada panci dan wajan. Aku mencoba membuka keran di kamar mandi. Ternyata airnya keluar cukup deras dan jernih. Tetesan air segera ditampung pada bak berupa drum plastik ukuran 200 liter. Air tersebut mengalir dari 2 tangki air plastik yang berada di depan rumah Pak Kasno. Dengan meminjam sapu dan pel dari tempat Pak Kasno, kami berdua mulai membersihkan rumah dinas ini. Beberapa kali kami bersin dan terbatuk karena harus membersihkan debu dan sarang laba-laba yang ada di mana-mana. Aku memencet saklar lampu di kamar tidur, ternyata tidak menyala. Tentu saja rumah ini hanya mengandalkan genset yang hanya menyala dari jam 6 sore hingga jam 10 malam. Sebuah kasur usang terlihat tergulung rapi di sudut kamar, lengkap dengan kelambu. Aku segera membuka jendela agar udara segar bisa segera masuk. Beberapa kali Pak Kasno bolak-balik ke rumah kami mengantarkan beberapa alat dapur seperti panci dan wajan, termasuk beras, minyak goreng, dan kebutuhan lain. Kata beliau, alat dapur itu milik penghuni sebelumnya dan dititipkan ke dia. Pakai aja dulu. Dulu dititipin Bu Sinta sama saya. Beliau pindah tugas ke kecamatan, tapi sudah bertahun-tahun gak diambil-ambil. Kayaknya gak bakal balik lagi.
"Inggih Pak, matur nuwun," ucapku dan istri hampir bersamaan. Hampir 1 jam kami membersihkan rumah dinas ini. Aku dan istri mandi secara bergantian. Tidak lama Pak Kasno mengajak kami makan di rumahnya. Setelah mandi, badan terasa segar. Aku dan istri makan dengan lahap di tempat Pak Kasno. Menunya sangat sederhana, hanya nasi dingin dengan lauk ikan sarden campur mie serta ikan asin. Sambil makan, Pak Kasno bercerita bahwa dulu sewaktu kecil, ia ikut orang tuanya jadi transmigran di Kalimantan. Mereka berasal dari daerah di Jawa Tengah. Tapi karena saking lamanya, Pak Kasno merasa Kalimantan adalah kampung halamannya. Keluarga sih ada di Jawa, tapi sudah lama ndak mudik ke Jawa. Terakhir pas meninggalnya Pak D, hampir 10 tahun lalu. Apalagi setelah orang tua saya meninggal semua, benar-benar ndak pernah pulang ke Jawa. Soalnya bingung ya mas, ke Jawa mau ke tempat siapa juga. Sama saudara-saudaranya orang tua udah banyak yang ndak kenal. Astagfirullah, hampir kelupaan, ujar Pak Kasno. Ia lalu berdiri dengan piring di tangannya, kemudian melangkah hingga sampai teras. Pak Kasno kemudian melempar beberapa sendok nasi dan ikan sarden ke tanah, lalu kembali lagi. "Kenapa Pak?" tanya istriku heran. Ia mengerutkan keningnya sambil memutar-mutar gelang rotan di tangan kirinya. "Oh ndak apa-apa, cuma kebiasaan masyarakat sini, bagi-bagi rezeki sama sekitar. Kalian juga kalau masak, jangan lupa sisihkan sebagian makanan kalian," ucap Pak Kasno sambil memasukkan nasi ke mulutnya. Aku dan istri saling tatap karena terheran-heran dengan tingkah Pak Kasno. Tapi kami juga tidak ingin bertanya lebih lanjut, apalagi membantah. Mungkin sudah adat masyarakat ini, tidak salah diikuti. Untuk menghormati, Pak Kasno kemudian menambah nasinya ke dalam piring lalu melanjutkan ceritanya. "Bagi saya, Kalimantan ini ya kampung halaman. Adik-adik saya di sini semua dengan keluarga masing-masing, apalagi istri saya orang asli Kalimantan mas," ucap Pak Kasno sambil menikmati makanannya. Selesai mendengar cerita Pak Kasno, kini gantian giliranku yang bercerita. Aku menceritakan awal mula perjumpaanku dengan istri di kampus, menikah, lalu ikut tes CPNS hingga akhirnya sampai di desa ini. Sesekali istriku juga ikut menimpali. "Kalau begitu, Mbak sering ngajar aja di sini, jadi guru honorer. Kebetulan kita ndak ada guru bahasa Inggris." Mendengar tawaran Pak Kasno, istriku terlihat senang. Wajahnya berbinar dan senyum merekah di bibirnya. "Boleh Pak, buat isi waktu," ujar istriku bersemangat. "Bosan juga kalau di rumah terus." "Kalau gitu siapkan berkasnya. Besok atau lusa udah bisa ngajar. Bulan depan saya usulkan ke dinas pendidikan." Waktu berlalu, acara makan bersama pun selesai. Sebagai ucapan terima kasih, istriku menawarkan diri untuk mencuci piring. Pak Kasno lantas menawarkan istriku ke bagian belakang rumahnya, lalu kembali lagi ke ruang tamu. Melihat rokokku sisa 1 batang, Pak Kasno lalu membuka laci di samping TV dan menyerahkan 2 bungkus rokok murah untukku. "Seadanya, yang penting ada asapnya ya," ujar Pak Kasno seraya tertawa. Aku pun menerima rokok pemberian Pak Kasno sambil tertawa. Kami lalu duduk bersender di dinding kayu di ruang tamu. Merokok setelah makan memang rasanya sangat nikmat. Setelah suasana agak santai, rasa penasaranku kembali muncul terkait cerita Pak Kasno sebelumnya. "Pak, tadi Bapak cerita kalau murid di sekolah ini sedikit, terus semua berasal dari kampung sebelah. Itu kenapa Pak?" Sambil bersandar, Pak Kasno menatap langit-langit rumahnya. Ia menghela nafas pelan, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Dengan suara tertahan, Pak Kasno mulai menjawab pertanyaanku. "Murid-murid yang dari desa ini semuanya mati?" "Hah?" kataku tidak percaya. Bersambung. Apakah yang menyebabkan menjadi seperti itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Ben Bella, Ahmad Ben Bella, dan tentunya makasih banget untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.